Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan, singkat tapi penuh dengan makna yang luar biasa. Kita ambil topik dari renungan singkat ini, percaya walau tidak melihat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat tidak mudah percaya atau trust issue tidak selalu buruk, tetapi juga tidak selalu baik. Tergantung pada tingkat keparahan dan dampaknya pada kehidupan seseorang. Sikap waspada dan hati-hati dalam mempercayai orang lain ataupun menerima informasi bisa menjadi pertahanan diri yang baik. Namun, jikalau berlebihan, bisa menghambat hubungan dan kualitas hidup kita. Dengan kata lain, sikap waspada bisa melindungi diri dari orang-orang yang berniat buruk kepada kita dan membangun hubungan yang lebih realistis dan berdasarkan bukti yang konkret. Salah satu sifat murid-murid Yesus adalah tidak mudah percaya dan sangat hati-hati terhadap informasi atau isu yang didengar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, saat mendengarkan kesaksian beberapa perempuan yang melihat kubur Tuhan Yesus yang kosong, murid-murid tidak percaya. Itu bisa kita baca dalam Lukas 24 ayat 11. Dan ketika sore harinya, saat Yesus tiba menampakkan diri kepada mereka, dikatakan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Mereka begitu girang dan terkejut melihat Tuhan Yesus mereka bangkit. Sehingga mereka mempertanyakan sendiri penglihatannya. Coba. Bahkan beberapa saat kemudian, ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya di Galilea, beberapa orang masih juga ragu-ragu. Itu dalam Matius 28 ayat 17. Padahal di antara mereka ini termasuk beberapa pengikut Yesus yang menyaksikan kebangkitannya untuk pertama kalinya di kuburan yang kosong itu. Sebelum mempercayai dan menyembahnya, mereka harus meyakinkan dirinya terlebih dahulu. Supaya mereka jangan ragu atau sedang melihat hantu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jujur mencatat tentang para murid yang ragu-ragu dan tidak mudah percaya. Hal ini tidak selalu buruk, tetapi bisa menjadi sebuah bumerang jika terlalu meletakkan kepercayaan pada apa yang bisa dilihat seperti Thomas. Pada saat-saat terakhir Yesus di dunia ini, ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya, maka dia berkata kepada Thomas dan Thomas baru ada di situ. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Ini menekankan bahwa iman yang sejati tidak selalu membutuhkan bukti fisik atau
bisa kita lihat. Thomas dikenal sebagai orang yang bimbang di dalam imannya. Walau ia telah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Masalah yang dialami Thomas begitu nyata. Dan banyak orang atau dari kita yang mengalami hal yang sama. Tetapi tidak mau mengakuinya. Apakah kita juga orang-orang yang sering tidak percaya dan meragukan kuasa dan kebaikan Tuhan, atau bahkan kehadirannya dengan cara-caranya dalam kehidupan kita? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, keraguan Thomas menunjukkan kejujuran hatinya sesungguhnya. Keraguan Thomas itu yang jujur ternyata menjadi sebuah langkah menuju imannya yang semakin kuat dan kokoh. Bahkan teguran halus Tuhan Yesus kepadanya membuat Thomas mengucapkan pengakuan yang mantap. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas menyangkal dirinya dan menaruh Yesus kembali di posisi yang prioritas dan utama dalam hidupnya. Sikap para murid yang kritis dan keinginan yang besar untuk membuktikan dan meyakinkan diri mereka bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, membuat mereka tidak mudah dibodohi. Karena itulah kesaksian mereka lebih kuat, lebih akurat, lebih berbobot, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Banyak sebenarnya yang mau jadi pesan dari renungan ini. Tapi kisah Thomas memberi kita inspirasi. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit, Thomas melakukan perjalanan mewartakan Injil hingga ke India. Menurut sejarah, Thomas mati sebagai martir di Chennai, India. Mayatnya kemudian dimakamkan di Basilika Santo Thomas, Maylepor. Kita semua tanpa kecuali adalah orang-orang percaya yang beragu. Sepertinya ini kontradiktif. Orang-orang percaya tapi yang masih sering ragu-ragu. Para tokoh Alkitab juga sering mengalami hal yang sama. Walaupun mereka percaya Tuhan, tapi mereka juga sering mengalami keraguan. Keraguan akan kehadiran Tuhan melalui pertolongannya di saat mereka sangat membutuhkan. Ternyata Tuhan tidak datang dengan sesuai apa yang diharap. Ini bisa terjadi pada kita semua, termasuk Abraham. Dia sempat ragu, benarkah janji Tuhan akan melahirkan seorang anak dari keluarga yang sudah tua ini. Ketika mereka sedang bimbang, datang Tuhan dengan malaikat, meyakinkan bahwa janjinya adalah pasti. Camkanlah ucapan Yesus ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Manusia berkata bahwa dengan melihat kita percaya. Tetapi Allah berkata bahwa dengan percaya kita bisa melihat. Biarlah salib Kristus menjawab semua keraguan kita akan cinta kasih-Nya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan jawaban atas problema dan persoalan kita. Bahwa hal itu bisa terjadi, tetapi dengan memandang salib Kristus, disitulah besarnya kasih karunia Allah yang tidak ternilai besarnya. Dan itu bisa terjadi pada kita. Bagaimana kita diperhadapkan pada suasana yang sulit dan ragu-ragu. Tapi dengan salib Kristus, kita mengalami bagaimana kehadiran Allah setiap hari. Cinta kasih-Nya setiap hari, pertolongannya setiap hari. Tidak akan bisa lagi memisahkan kita dari kasih Kristus apapun itu. Demikian kata Paulus. Maka dengan melihat memandang salib,
kita akan menemukan jawaban yang memuaskan hati kita, serta meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Percayalah, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas indahnya firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami. Sebagaimana pengakuan Thomas, pada akhirnya dia berkata, Tuhanku, Allahku. Setelah dia mengalami proses yang panjang untuk meyakinkan dirinya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus tidak marah. Dan Yesus tidak curiga kepada Thomas, tapi semakin meyakinkan Thomas. Yesus datang menunjukkan diri dan menunjukkan lubang supaya tangannya menyentuh. Tanpa disentuh, dengan melihat, dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dengan keyakinan itulah dia berdaya sangat luar biasa untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Dan dia pun mengalami keajaiban besar dalam hidupnya. Banyak orang yang terberkati oleh pelayanan sendiri oleh Thomas. Terima kasih Tuhan, kami juga disadarkan akan seringnya kami ragu-ragu. Dan itu sangat penting juga untuk semakin memotivasi kami mencari keyakinan yang lebih kuat, sehingga kami semakin percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus meyakinkan kami, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Iman kami menembus segala batas logika dan fisik, karena kuasa Tuhan melewati batas pemikiran kami. Kami harus percaya itu. Demikian pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sekalipun di tengah kondisi yang sering kami tidak sukai dan sering meleset dari apa yang kami harapkan. Bahkan tangan Tuhan sering menjauh dari kami ketika kami membutuhkan. Tapi Tuhan tetap bekerja. Walau kami tidak melihat, tetapi kami harus percaya bahwa pekerjaan Tuhan selalu ada dan mendatangkan kebaikan, asal kami tetap berseru kepada Tuhan sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami, yang sedang bergumul dan berproses untuk mencari, memastikan keraguan-raguan akan kondisi kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semakin dikuatkan kami untuk percaya bahwa Tuhan adalah Allah kami yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dan yakinkan kami walau kami tidak melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tapi itu selalu terjadi dalam kehidupan kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang kurang percaya ini. Dan yakinkan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.